Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang HPS Unstoppable. Masih apa SBM? Sukses, bahagia. Ya. SBM. Sukses, bahagia, mulia. SBM. Sukses, bahagia, mulia. Nah, supaya sukses apa tuh rujukannya? Berusaha. Quran surat ke-53 ayat 39. Ini yang pertama ayatnya. Surat An-Najm surat ke-53 ayat 39. Intinya adalah hasil berbanding lurus dengan usaha. Ya. Artinya kalau hasil kita belum sesuai dengan yang diinginkan, maka harus memperbaiki usahanya. Usaha melibatkan Allah Subhanahu wa taala, bentuknya adalah menunaikan kewajiban dan sunnah-sunnah utama, ya. Misalnya tahajud, puasa. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 186. Isinya tentang doa. Kalau doa kita mau dikabulkan, maka kata Allah syaratnya dua, ya. Beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah. Itu dua tuh. Nanti kita lihat saya bawa Quran. Kemudian yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum. Kalau engkau ingat kepadaku, kepada Allah, maka Allah akan hadir ketika engkau menerima suka maupun duka. Ketika engkau menerima suka, sesuatu yang menyenangkan, maka Allah akan menghadirkan pada dirimu kemampuan untuk bersyukur. Ketika duka itu hadir di dalam dirimu, maka Allah akan menguatkan kesabarannya. Menurut ahli tafsir, manusia itu lebih susah bersyukur daripada bersabar. Buktinya kalau kita dikasih sakit tuh rada inget kan mautnya, meninggal. Banyak orang yang diberikan sesuatu yang menyenangkan itu lupa daratan, ya. Udah satu periode, nambah lagi 2 periode. Periode keduanya masuk penjara. Ya. Ini saya salah satu calon saya ini sekarang tuh. Saya bilang, Pak, udah ini saran saya, karena saya hormat sama Bapak gitu. Lebih baik Bapak nggak nyalonin lagi. Nanti kayak pendahulu Bapak tuh, periode keduanya masuk penjara. Karena semakin haus, ya. Itu. Jadi Al-Baqarah 152. Sampai di sini ada yang mau sampaikan? Itu rujukan Quran, ya, supaya kita menjadi sukses. Dua tuh. Kemudian bagaimana supaya kita sukses? Maka pakai rumus tuyul. Ya. Tuyul. Nah, tuyul itu singkatan. Ya. T-nya itu temukan 3 hal di dalam diri kita yang merupakan pembawaan. Apa saja tuh? Yang pertama namanya passion. Passion itu ada 2. Kalau S-nya 2 itu namanya ketertarikan terhadap sesuatu. Nah, itu passion. Tapi kalau pakai H itu pakaian, passion. Cuma bilangnya tuh hampir mirip. Setiap orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala passion, ya. Ada orang senang jadi dosen, ada orang senang jadi politisi, ada senang
jadi apalagi dagang, nah itu masing-masing. Allah memberikan yang berbeda-beda itu supaya saling menolong, saling membantu. Ayeuna mun urang passionnya jadi dokter semua, nu jadi polisi saha? Jadi dosen siapa? Ya itu. Jadi makna daripada Al-Baqarah 284 itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi termasuk mengatur kehidupan rezeki manusia. Nah, itu jadi yang pertama temukan passion. Dalam bahasa sederhana menemukan hobi kita apa. Itulah supaya dipahami ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, temukan kecerdasan yang terbaik di dalam diri kita. Itu Howard Gardner. Salam. Langsung aja di belakangnya. Itu ya. Kecerdasan. Bagaimana mengetahui kecerdasan kita? Itu bisa dilihat nilai. Orang di sekolah di SD lebih ke ayeuna ya, SMA misalnya. Rata-rata yang terbaik apa? Matematika, berarti kecerdasan yang terbaik matematika. Seorang Mike Tyson itu orang yang dicomberan bahasanya tuh. Kemudian diambil oleh King ya. Itu King tuh yang merawat itu juga yang ngambil Muhammad Ali, pelatih tinju tuh. Promotor. Ya, promotor. Jadi setiap orang itu punya kecerdasan yang tertinggi di dalam hidupnya. Nah kalau Tyson itu namanya kecerdasan kinestetik, olah tubuh. Nah itu mas ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, watak. Watak itu penemunya Pythagoras. Jadi setiap profesi itu membutuhkan watak berbeda-beda. Ya. Secara garis besar watak itu ada extrovert, introvert. Bapak kalau extrovert itu jadi politisi top ya. Extrovert itu orang senang bergaul begitu ya. Ada juga orang yang introvert, di belakang meja programmer ya, akuntan, nggak apa-apa. Dan itu dibutuhkan dua-duanya di dunia ini. Nah tiga hal itu, passion, kecerdasan dan watak, dinamakan dalam bahasa Quran itu adalah syakilati. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 84. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap manusia itu dipengaruhi oleh bawaan dan alam sekitarnya. Nah ini tiga ya. Itu sukses. Kemudian yang kedua, yang tadi itu doa. Al-Baqarah 186. Nah yang ketiga, ini T ya. Yang ketiga itu tadi itu ya. Apa namanya? Fadkuruni adkurkum. Itu Al-Baqarah 152. Nanti semuanya kita buka Quran. Ini T ya. Yang baru datang, kalau kita mau sukses harus pakai tuyul. Tuyul itu bukan binatang yang menjadi pembicaraan di masyarakat, tapi singkatan. Supaya mempermudah kita mengingatnya, maka memberikan singkatan itu hal-hal yang mudah diingat. Kemudian U. U itu ulet. Ya. Ulet dengan melibatkan teknologi terakhir dan termutakhir. Kita saksikan tukang beca tewas, maksudnya kehilangan pekerjaan, ya, angkot segala macam, ya. Ini karena teknologi yang termutakhir. Termasuk taksi sekarang udah nggak ada tuh sama Grab. Di Kudus, pabrik rokok sudah lama tidak menggunakan tenaga manusia, pakai robot. Ini rokoknya. Jadi semakin lama teknologi semakin mutakhir. Sekarang mau yang tewas dulu itu wartel, ya. Wartel ada, warnet tewas. Warnet tewas jualan pulsa. Sekarang udah nggak ada lagi jualan pulsa. Jadi ulat dengan menggunakan teknologi yang termutakhir.
Dasarnya apa? Dasarnya surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu wasabiru warabitu. Kuatkanlah kesabaranmu, ya, bersabarlah kamu dan kuatlah kesabaran. Sudah bersabar, kuatkanlah kesabaran. Apa maknanya? Di antara kita itu sabar, semua sabar, tapi yang menjadi pemenang adalah orang yang lebih sabar dari yang lain. Seorang ahli tafsir menjelaskan, saya sebagai kakek diajak renang oleh cucu saya kalah, artinya saya kesabaran saya kalah dengan cucu saya. Itu tuyul, ulat, kemudian yakin bahwa hasil itu berbanding lurus dengan usaha. Ini yang tadi 5339. Nanti ada rekamannya Pak. Bapak tentang husu aja mendengarnya. Nanti kita buka video. Itu ya. Yakin bahwa usaha itu sesuai dengan hasil itu sesuai dengan usaha. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian tuyul. Nah, tadi diyakini itu masuk juga Al-Baqarah 186 tentang doa. Yang kedua adalah unggul. Ya. Manusia unggul itu syaratnya harus dipenuhi, yaitu 4K. Ya. Kolaborasi, kritis, ya, kreatif dan komunikatif. Urutannya boleh mana aja. Jadi yang pertama kritis. Kritis itu kita tidak boleh menerima begitu saja dan tidak boleh menolak begitu saja. Harus melalui proses berpikir yang matang, ya, perenungan and so on. Itu namanya kritis. Nah, saya diajarkan oleh profesor saya, kalau Anda baca buku, tidak hanya memahami buku itu sendiri, tapi Anda mampu mengkritisi buku itu sendiri, siapapun pengarangnya. Nah, itu baru top markotop. Apa maksudnya? Anda sependapat yang mana, tidak sependapat yang mana, argumennya apa, alasannya apa. Itu. Ya. Tuh. Ya. Kritis, kemudian kreatif. Kreatif itu adalah orang yang mampu membuat hal-hal yang baru, ya. Hal-hal yang baru, menciptakan hal yang baru. Dulu HP itu tahun berapa itu? 99 lah kayaknya. Hanya telepon dan SMS. Itu orang yang kreatif. Nah, kreatif itu dikembangkan menjadi inovatif. Ya, semua. Anda tidak membayangkan bagaimana orang telepon bisa kelihatan mukanya. Enggak kepikir tuh. Dulu sih kalau namanya telepon tuh harus pakai kabel, sekarang nggak pakai kabel. Ini saya yang pegang ini fungsinya dua, sebagai mic dan sebagai sound system. Kebayang nggak? Nggak ada karet, nggak ada kabel, ya bisa begini. Mungkin 2 tahun ke depan ini kemampuan suaranya bisa 10 km, sekarang 500 lah, setengah kilometer bisa. Nah itu ya, kritis, kreatif, kemudian kolaborasi, kerjasama. Kata Habibie, kalau Anda pengen bagus itu, yang pertama menguasai bidangnya, dan Anda yang kedua bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemudian komunikatif, mampu menyampaikan sesuatu dan yang disampaikan itu dipahami secara sama antara orang yang menyampaikan dengan yang mendengarkan. Dulu ada yang namanya Jenderal Sarwan Hamid sebagai Mendagri. Dia kalau menguji surat itu kepada orang yang paling pintar, stafnya kepada yang paling bodoh. Apa maksudnya? Kalau pemahaman yang paling pintar dengan yang paling bodoh itu sama, berarti itu surat sudah bagus. Bagus untuk yang membuatnya. Nah, itu ya. Udah 4 ya. Nah itu. Orang kalau mau menjadi manusia unggul itu harus 4K ya, kritis, kreatif, kolaborasi, kemudian komunikatif. Dan komunikatif itu adalah soal latihan jam terbang. Wakil Gubernur
Anies Baswedan, yang kedua itu yang dari Gerindra. Saya itu dulu kagum sama SBY tentang komunikasi. Tapi setelah saya jadi wakil Anies Baswedan lebih hebat dari SBY. Bahkan ada yang orang bilang itu otaknya Anies itu adanya di bibir gitu. Artinya antara otak dengan mulut itu sama gitu. Orang lain suka grogi apa dalam itu ya. Kemudian yang terakhir supaya kita sukses itu L, langgeng. Dalam bahasa agama itu istiqomah. Kalau bisa pekerjaan kita itu terus aja selama pekerjaan itu ada. Coba orang hebat-hebat juga itu kalau pindah pekerjaan gagal sebagian ya. Contohnya MZ bikin partai politik gagal ya. Kemudian manajer 1 miliar Tanti Abeng, pengusaha jadi menteri masuk penjara. Apalagi bisa menunjukkan Sandiaga Uno ya, wakil presiden gagal ya, itu ya banyak itu, ada khusus nanti bahasan itu. Saya kira saya ulangi lagi, kalau kita mau sukses itu pakai tuyul. Tuyul itu singkatan, nanti kita ulang di sampai di sini. Ada pertanyaan?